Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Oh iya, mohon maaf ada sedikit noise gitu soalnya menjelang berbuka puasa. Jadi lagi nyiapin makanan gitu untuk buka puasa. Oke, kali ini aku bakalan sedikit mereview film atau lebih ke cerita gitu. Rekomendasikan film, bahasanya lebih enak pakai lagu ya atau apa kamu lagu aja. Jadi sini gue bakalan rekomendasiin kalian film yang sangat bagus tentunya. Judulnya ini Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7 ini ada banyak versi, yaitu ada versi Korea itu yang original, ada versi Filipina dan ada versi Turki juga dan Indonesia. Nah, versi Indonesia ini belum tayang, bakalan tayang pada tahun 2021 dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo di bawah naungan Falcon Pictures. Oke, jadi kemarin gue udah nonton Miracle in Cell Number 7 ini, tapi yang versi Filipina. Dan versi Filipina ini termotivasi dari versi Koreanya tentunya, dan itu yang originalnya. Dan film ini terinspirasi dari kisah nyata. Itu pada tahun 1970-an. Dulu itu pemerintahan dulu sangat mendiskriminasi orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental gitu, keterbelakangan berpikir. Jadi pemerintahan dulu itu sangat mendiskriminasi orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental itu di Korea dari zaman dahulu. Nah, Miracle in Cell Number 7 ini tuh genrenya itu melodrama dan sangat sedih banget. Gue aja yang nonton sampai mata gue tuh sampai bengkak gitu saking sedihnya. Film ini menceritakan tentang keluarga kecil yang terdiri dari ayah dan anak. Nah, dan ayahnya ini memiliki penyakit istimewa gitu, yang keterbelakangan mental, dan sangat sayang sama anaknya, dan anaknya pun juga begitu. Anaknya juga sangat sayang sama bapaknya gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin berikut trailer. Bayasha! Bye po. Bye! 1, 2, 3. Anong motibo mo sa krimen? Itu tadi sedikit cuplikan trailer dari film Miracle in Cell Number 7 itu yang versi Filipinanya. Dan kenapa gue ngambil versi Koreanya yang original? Karena kemarin gue tuh nontonnya yang versi ini, yang versi Filipina ini. Kebetulan itu lagi santai slow gitu, dan di Netflix itu rekomendasiin film ini gitu. Udah gue nonton aja. Nah, sampai akhirnya gue penasaran dan cari tahu tentang film ini, dan ternyata ada berbagai banyak versi gitu, dan versi originalnya itu dari Korea. Sebenarnya gue udah tahu film ini dari dulu, karena gue kan ini fan girl gitu, gue tuh suka K-pop gitu. Nah, salah satu idol gue tuh nonton ini gitu, dan mereka sempat nangis, dan ada cuplikannya itu gue tonton cuplikan mereka yang nangis nonton ini. Gue tuh penasarannya dari dulu dan sempat nontonnya itu baru sekarang gitu. Itulah kenapa gue nonton Miracle in Cell Number 7 ini, tapi ya versi Filipinanya. Dan juga menurut gue kemarin sempat nonton yang versi Korea, cuman nggak sampai full gitu, maksudnya gue tetap nonton tapi di skip sedikit gitu, karena ceritanya itu sama persis sama kayak yang gue tonton yang versi Filipinanya. Cuman yang versi Koreanya itu lebih detail penyampaian ceritanya, dan versi Filipinanya itu lebih ringan gitu, lebih ceritanya itu diringkas sangat padat tetapi sampai gitu ke hati penontonnya gitu. Kenapa gue bilang demikian? Dan juga
Oh ya, dari segi sinematografinya juga ya tentu kita ketahui lah ya, yang versi 2019 ini lebih bagus gitu loh versi sinematografinya, karena tahun 2013 kita tahu kan itu belum secanggih yang 2019. Jadi kayak gitu, menurut gue, kalau gue sih rekomendasiin yang versi Filipinanya ya. Dan yang versi Koreanya itu alurnya itu dibuat alur campuran, alur mundur, alur maju gitu, tapi lebih banyak memperlihatkan alur mundurnya dan juga banyak memperlihatkan alur majunya. Tapi versi 2019 yang Filipina ini lebih banyak memperlihatkan itu yang versi alur mundurnya gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya lu tonton aja sendiri dulu. Ini rekomendasi banget buat kalian yang suka banget sama melodrama dan kisah keluarga. Karena di sini keluargaannya itu sangat dapat banget gitu. Bayangin lu tinggal sama ayah lu yang memiliki keterbatasan mental gitu, dan lu sayang banget sama ayah lu, tapi ayah lu difitnah membunuh orang gitu, difitnah membunuh anak kecil yang seusia lo sendiri, difitnah melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil yang seusia lo. Gimana perasaan lo kayak gitu? Jadi gue cerita aja sedikit sinopsisnya. Jadi ini gue baca ya, si anak kecil, anaknya, gue nonton versi Filipinanya itu nama pemainnya itu Lito, itu ayahnya, dan Yesa itu nama anaknya. Si Yesa ini pengen banget punya tas Sailor Moon, nama tasnya itu Sailor Moon. Mereka itu hampir setiap hari mengunjungi toko itu untuk melihat tas Sailor Moon itu, karena mereka belum mampu membeli tas itu karena ayahnya itu belum gajian gitu, belum menerima gaji. Pekerjaan ayahnya ini tukang parkir gitu, belum menerima gaji. Sampai akhirnya besok ketika sudah menerima gaji, ternyata tas yang sudah diidam-idamkan dari dulu itu sudah dibeli oleh orang dan oleh anak sekretaris polisi. Nah, si ayahnya ini tidak terima kalau tas itu dimiliki oleh orang lain, bukan putrinya sendiri gitu. Jadi si ayah ini sempat memberontak gitu kalau itu milik putrinya. Tetapi ya si komisaris ini melindungi anaknya dan memukul si Lito ini. Sampai pada akhirnya si yang udah membeli tas ini, anak komisaris ini memberitahu si Lito buat kalau dia masih menginginkan tas itu. Katanya dia mengatakan, aku melihat tas yang sama seperti aku, Sailor Moon, di toko sebelah sana. Kalau kamu mau pergi, ikuti aku. Kalau kamu mau tas itu, ikuti aku. Dan bener banget si Lito itu sempat mengikuti anak itu, dan itu posisinya lagi hujan deras banget dan jalanan lagi licin. Anak itu berlari dan kemudian anak itu terpeleset dan anak itu meninggal gitu. Dan di situ hanya mereka berdua di sana, dan si Lito ini sempat ingin menyelamatkan anak tersebut dengan cara memberikan CPR yang namanya ya itu, terus dikasih napas buatan dan jalannya itu dilonggarin supaya anak ini bisa bernapas lega. Tetapi ada saksi yang melihat kejadian tersebut dan salah paham dan mengatakan kalau itu pelecehan terhadap anak dan juga pencurian terhadap anak di bawah umur. Dan akhirnya ya si Lito ini ditangkap oleh kepolisian, dan karena si anak ini adalah anak komisaris kepolisian yang kodratnya itu lebih tinggi lah gitu. Jadi dia melakukan berbagai macam cara untuk menangkap si Lito ini. Intinya dia nggak peduli walaupun si Lito ini benar ataupun si Lito ini salah, ya udah lu yang bunuh anak gue kayak gitu. Jadi dendamnya itu masih ada gitu sama si Lito ini. Dan singkat cerita, si Lito ini divonis hukum. Kalian penasaran kisah selanjutnya gimana? Kalian nonton aja, pokoknya gue rekomendasiin buat kalian. Ini sekian favorit gue.
Tatay, may surprise po ako para po sa'yo. Piano? Hindi po. Surprise! Ang galing! Ang galing ni Yesha ko. Galing. Pokoknya gue bakal jelasin di sini kenapa nih menurut gue kenapa di judulnya itu Miracle in Cell Number 7, karena si Lito ini masuk tahanan yang sel yang nomor 7. Nah di sana itu bertemu dengan tahanan-tahanan yang tentunya itu yang awalnya itu jahat sama dia, jahat sama si Lito ini karena kenapa gitu lu bunuh anak kecil, lu lecehin anak kecil gitu, sedangkan lu punya anak sendiri ya, masih kecil, dan di sana itu posisinya orang tua semua gitu, mas mereka itu masih punya hati gitu dan membenci si Lito. Tapi setelah mengetahui kebenaran yang terjadi, mereka membantu si Lito untuk bertemu dengan anaknya, walaupun mereka diam-diam akhirnya ketahuan oleh penjaga sel itu gitu, ketua penjaganya. Tetapi si Lito ini tuh tetap beruntung gitu. Dengan beruntung kenapa? Karena kebaikan hatinya ya. Dia selalu beruntung kayak gitu. Menurut gue kenapa Miracle in Cell Number 7 ya karena itu dia selalu beruntung bertemu dengan anaknya, walaupun pada akhirnya dia divonis hukuman mati. Kalian penasaran gimana kisah selanjutnya? Nonton aja, udah lu semua kudu nonton, wajib banget nonton ini. Gue aja yang nonton ini nangis sesenggukan sampai mata gue bengkak banget. Gue bener-bener rekomendasiin banget buat kalian. Kalau dikasih rate dari 1 sampai 10 nih gue kasih 9,5 karena gue suka yang melo-melo drama gitu. Oke guys, mungkin gue cuman bisa ngasih spoiler dari awal sampai akhir ya kayaknya. Tapi untuk lebih dapat feel-nya itu lu kudu nonton banget, wajib nonton. Biar cerita yang gue sampein ini lu ngerti apa yang gue sampein ini gitu. Jadi ya udah gitu. Cuman ini yang bisa gue review ke kalian. Terima kasih ya udah nonton. Pasti ini yang nonton cuman bapak dosen saya, bapak Ade, karena ini merupakan tugas UTS saya. Tapi mungkin ini belajar buat diri saya sendiri untuk belajar membuat konten yang sebenar mungkin, bagaimana membuat konten yang, dan juga belajar berbicara di depan kamera. Itu sangat susah teman-teman, sangat susah. Tapi karena mungkin kebiasaan itu bakalan mudah gitu berbicara di depan kamera seperti ini. Mengenai pesan moral dari film ini tuh tentunya sangat banyak sekali. Yang pertama mengenai keluarga, kita tentunya juga harus saling menjaga gitu sama keluarga, sangat sayang sama orang tua tentunya. Dan juga kalau dalam pemerintahan itu hukum itu harus bertindak lebih tegas lagi gitu, harus mencari tahu detail-detail apa gitu, tidak langsung menjerumuskan orang gitu, harus ada bukti-bukti nyata yang didapat, walaupun itu ada kesaksian, bisa saja itu kesaksian itu palsu gitu. Jadi hukum itu harus tegas gitu. Dan juga pesan moralnya itu kita tidak boleh menilai orang itu dari berdasarkan sifat atau penyakit yang dia alami. Siapa tahu orang itu memiliki hati yang sangat lembut, yang sangat tulus dari dalam. Mungkin cuma itu aja. Jadi terima kasih buat Pak Ade Putranto ya, yang sudah memberikan saya tugas ini, sehingga nanti suatu saat doakan saya menjadi konten kreator muda mengalahkan Atta Halilintar tentunya. Jangan lupa. Oke, sekian itu aja yang bisa gue sampaikan. See you di next tugas guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.